Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTube channel Literasi Digital. Kali ini kita akan membahas tentang LOA atau Letter of Acceptance. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya tentang LOA, banyak juga yang mencari LOA karena tuntutan kuliah atau tuntutan tugas lainnya. Saya banyak mendapat WA karena berhubung saya merupakan editor di salah satu jurnal yang sudah terakreditasi, sudah terindeks di Sinta juga. Banyak sekali yang japri, bahkan ada yang baru submit artikel sorenya, malamnya sudah minta LOA. Jadi secara pribadi saya harus sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, adik-adik mahasiswa, kalau Anda baru submit sore, ya ditahan-tahan lah, jangan malamnya langsung di WA editornya dan meminta atau bertanya menyinggung tentang LOA. Saya akan kasih gambaran kepada adik-adik sekalian, dan nanti di video ini, konten ini makanya ditonton sampai habis. Saya juga akan memberikan gambaran berapa lama sebenarnya LOA itu bisa terbit setelah kita submit. Nah, tahapannya kan gini. Setelah adik-adik melakukan submission atau mengirimkan artikelnya di jurnal tertentu, statusnya itu kan pasti awaiting assignment. Nah, ketika teman-teman pas pertama submit, nanti statusnya itu adalah awaiting assignment. Ya, ditunggu saja status itu. Jangan nggak sabaran baru submit langsung di WA editornya. Saya khawatir karena editor itu kan beda-beda, karakternya beda-beda. Jangan sampai teman-teman membuat kesan yang nantinya membuat editor enggan membalas WA teman-teman sekalian. Jadi bersabarlah. Bersabar 1 minggu 2 minggu itu wajar lah. Jurnal itu punya mekanismenya, jangan karena kemudian didesak oleh dosen, didesak oleh tuntutan syarat ujian, lantas teman-teman me-WA editornya. Maka jangan heran kadang bisa jadi teman-teman WA-nya tidak direspon oleh editor. Nah, kalau statusnya awaiting assignment, nanti kemudian statusnya berubah kalau kemudian editor telah memeriksa. Nah, setelah editor memeriksa, bisa jadi statusnya berubah, di reject, atau statusnya akan berubah menjadi in review. Kalau di reject nanti akan ada pemberitahuannya lewat email kita. Kalaupun tidak ada, dicek saja secara berkala akun jurnalnya, nanti bisa dicek statusnya. Kalau di reject berarti mohon maaf, artikel Anda ditolak. Kemungkinan ditolaknya banyak, bisa jadi karena tidak sesuai dengan fokus dan scope jurnal itu, atau tidak sesuai dengan template. Jadi hati-hati, template itu penting teman-teman. Artikel kalian bisa ditolak hanya karena tidak sesuai dengan template. Nah, kalau misalnya statusnya in review, berarti artikel teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa sekalian disetujui dilanjutkan untuk di review. Nah, kalau statusnya in review berarti sebentar ya. Sebentar. Setelah ini kita pergi, Kita lanjut. Baik, kalau statusnya in review berarti editor insipnya sudah memeriksa artikel teman-teman sekalian. Artikelnya sudah diserahkan kepada associate editor dan editor telah memilih reviewer. Nah, masing-masing jurnal itu beda-beda. Ada yang satu artikel direview oleh 2 reviewer, ada juga yang direview oleh 1 reviewer. Nah, prosesnya macam-macam. Kalau ada yang tanya berapa lama reviewernya, proses reviewnya macam-macam. Ada yang sampai paling cepat 1 bulan mungkin ada. Nah, setelah direview oleh reviewer, kemungkinannya banyak lagi. Kalau menurut reviewer ada hal-hal yang berkaitan dengan substansi yang perlu direvisi, kaitannya dengan referensinya mungkin yang kurang, kebaharuan referensinya, atau mungkin data dukung yang tidak memadai, metodologinya yang tidak mendalam, itu banyak kemungkinan. Nah, setelah reviewer memberikan catatan-catatan, kemudian reviewer akan menyerahkan kembali kepada editor. Nah, setelah itu editor menerima pemeriksaan yang dilakukan reviewer, editor akan mengembalikan kepada penulis. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, makanya email yang digunakan itu harus email yang aktif, email yang terhubung dengan HP-nya. Jadi supaya kalau ada pemberitahuan, notifikasinya langsung muncul di HP-nya dan teman-teman bisa langsung periksa supaya bisa langsung direvisi. Semakin cepat semakin baik. Kalaupun teman-teman sudah merevisi, nanti akan diperiksa lagi.
oleh editor dan dikembalikan ke reviewer. Kalau reviewer menganggap itu sudah oke, nah dan dikembalikan ke editor, dan editor merasa sudah tidak ada lagi hal substansi yang perlu diperbaiki, ya bisa jadi artikelnya langsung diterima. Kalau sudah diterima, statusnya akan berubah menjadi acceptance. Nanti kalau ada revisi, statusnya berubah dari in review menjadi revisi, dan kalau misalnya sudah diterima, statusnya menjadi acceptance. Kalau statusnya sudah diterima, berarti teman-teman sudah paling tidak sudah memiliki hak untuk memperoleh letter of acceptance itu, LOA ya, sudah bisa. Yang penting artikelnya sudah diterima dulu. Kalau belum, jangan harap bisa mendapatkan LOA, kecuali orang dalam ya. Kalau Anda merasa orang dalam, kenalannya, keluarganya yang mengelola, ya tapi itu di luar, ini dugaan sementara saya saja. Kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada yang bertanya estimasi LOA itu keluar berapa lama? Oke, saya akan bicara secara umum saja ya. Umumnya kalau jurnal internasional paling cepat itu 3 bulan, antara 3 bulan sampai 6 bulan. Baru kemudian artikel bisa diterima dan menerima LOA. Tapi kalau teman-teman submit di jurnal nasional, jurnal yang terakreditasi dan terindeks Sinta, sebentar, mohon maaf ya teman-teman ya, maaf ya. Kalau jurnal nasional ya bisa paling cepat dalam 1 bulan artikelnya diterima, atau ya paling lama 3 bulan, 2-3 bulan artikelnya diterima dan teman-teman sudah bisa mendapatkan LOA. Tapi apakah bisa lebih cepat dari itu? Ya saya pikir masing-masing jurnal punya kebijakannya dan bisa saja lebih cepat dari itu. Karena pada kasus-kasus tertentu ada juga artikel yang disubmit tanpa revisi. Kalau tanpa revisi ya memungkinkan Anda memperoleh LOA terbit lebih cepat. Kenapa bisa? Bisa saja. Ya mungkin penulisnya teliti, dari segi substansi mantap, dari segi teknis artikelnya sesuai dengan template. Nah, seperti yang saya katakan tadi, template bisa menjadi penyebab utama artikel Anda ditolak. Nah, banyak jurnal yang menerapkan aturan kalau artikel yang disubmit tidak sesuai template langsung ditolak. Sekalipun Anda merasa dari segi substansi artikel Anda bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan template ya akan ditolak juga. Nah, kalau sudah sesuai dengan template, fokus dan skopnya bagus, isinya bagus, analisisnya bagus, kemudian metodenya bagus, cara menyimpulkannya bagus, cara display datanya bagus, bisa jadi tanpa revisi. Dan yang tanpa revisi itu yang memiliki potensi cepat memperoleh LOA. Jadi cepat submit tidak berarti cepat juga keluar LOA-nya, dan lambat submit tidak berarti cepat keluar LOA-nya atau lambat. Tapi yang cepat submit berpotensi LOA-nya keluar lebih cepat. Ya. Oke, sekian ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.